Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Film kali ini menceritakan anak kecil yang sedang dicuri makhluk menyeramkan di sebuah hutan. Selama berpuluh-puluh tahun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apa yang terjadi dan makhluk apa yang bersembunyi di gelapnya hutan? Langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan diperlihatkan dua anak kecil yang merupakan kakak beradik sedang bermain petak umpet. Sang kakak yang bernama Ellison sebagai penjaga dan adiknya yang bernama Jenny sedang mencari tempat persembunyiannya. Tanpa disadari, Jenny tiba-tiba memejamkan matanya dan berjalan sendiri. Seperti biasa, setelah hitungan ke-20, Ellison segera mencarinya. Namun yang terlihat hanya boneka kesayangan Jenny. Sedangkan Jenny, ia telah menghilang untuk selamanya. "30 tahun telah berlalu. Di sebuah toko pakaian terlihat dua orang wanita bernama Samantha dan juga temannya bernama Emily. Sam mengajak adiknya untuk berbelanja juga. Ia bernama Olivia. Setelah mendapatkan beberapa baju yang disukai, mereka pun segera pulang. Tapi tak lama datang seorang cowok bernama Logan. Terlihat Logan sepertinya menyukai Samantha. Di luar, mereka tak sengaja bersenggolan dengan seorang wanita. Logan mengatakan kalau ibu itu mengalami gangguan jiwa, dan ada gosip mengatakan kalau ia membakar rumahnya sendiri. Dan karena Sam harus mampir dulu ke rumah Emily, Olivia pun pulang sendirian. Ketika makan malam, sang ayah marah lantaran melihat putrinya pulang tanpa ditemani kakaknya. Sam mencoba menjelaskan, tapi ayahnya tidak peduli. Si ibu mencoba menenangkannya. Dan Olivia, ia tidak menyalahkan kakaknya dan tidak keberatan untuk pulang sendiri. Setelah itu, Olivia memberikan gambar dirinya dan juga Sam. Terlihat Olivia sangat menyayangi kakaknya. Esok harinya setelah pulang sekolah, lagi-lagi Sam akan pergi dengan Emily. Dan ia tidak mau Olivia ikut karena nanti akan mengganggu waktunya. Karena bagaimanapun Olivia termasuk bocah yang cerewet. Singkat waktu, Olivia pun menuruti permintaan kakaknya tersebut dan ia bersedia untuk pulang seorang diri. Ternyata untuk menuju rumah harus melewati sebuah hutan. Hutan itu tak lain dan tak bukan adalah hutan yang sama ketika di awal film tadi. Sore harinya ketika Sam pulang, ia pun memanggil Olivia. Namun tak seperti biasanya tidak ada suara Olivia yang menyauti. Merasa ada yang janggal, Sam segera mencari Olivia. Dan benar saja Olivia tidak ada di rumah. Lalu Sam pergi keluar rumah dan ke hutan. Ternyata sama saja, Olivia tidak ditemukan. Dari kejauhan Sam melihat tas milik Olivia yang tertinggal. Di situ hanya terlihat sebuah tas dan Olivia jelas telah menghilang. Tak lama polisi pun datang dan terlihat Sam sangat merasa bersalah atas kehilangan adiknya tersebut. Polisi dibantu warga sekitar mencoba sekali lagi mencarinya. Namun pencarian itu sia-sia. Olivia tetap tidak ditemukan. Kemudian di rumah si ayah jelas marah. Namun lagi-lagi si ibu mencoba membela Sam meskipun ia juga kecewa. Dan akhirnya keduanya bertengkar.
Setiap orang tuanya tidak akur, Sam selalu melukai lengannya sendiri dengan pisau. Mungkin hal itu bisa membuatnya tenang. Malamnya, karena tidak bisa tidur, Sam mencoba untuk tidur di belakang rumah. Dan benar saja, suasana sejuk di malam hari mampu membuat Sam mengantuk. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba I'm so sorry. I'm really sorry. Olivia entah dari mana tiba-tiba muncul di depan Sam. Jelas orang tuanya sangat bersyukur Olivia kembali dalam keadaan selamat. Esoknya si ayah mengancam Sam supaya jangan meninggalkan Olivia lagi. Dan ternyata Sam bukan anak kandung mereka. Sebelum Olivia lahir, si ibu menginginkan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Itulah alasan kenapa si ayah tidak menyukai Sam. Ditambah lagi, sekarang mereka sudah mempunyai Olivia. Malamnya ketika Sam kebangun karena haus, ia kaget melihat Olivia berdiri sendiri di belakang rumah. Sam pun bertanya, "Sedang apa di sini?" Namun Olivia hanya diam. Dan dengan tatapan kosongnya, ia terus melihat ke arah hutan. Tanpa pikir panjang, Sam segera membawa kembali Olivia ke dalam rumah. Semenjak Olivia kembali, ada sesuatu yang aneh di dirinya. Kepribadiannya sangat berbeda dari sebelumnya. Olivia sering memukuli anjingnya tanpa sebab. Ia juga suka menonton film yang berbau kekerasan. Dan juga tidak ada sopan santun kepada yang lebih tua. She's not what she seems. Suatu malam ketika malam Halloween, di rumah hanya ada Olivia dan Sam. Sedangkan orang tuanya tidak bisa pulang karena ada pekerjaan. Olivia yang bosan mengajak Sam untuk pergi keluar. Namun, Sam menolak karena si ibu berpesan supaya jangan main di luar rumah. Merasa kasihan pada adiknya, Sam menawarkan untuk bermain petak umpet di dalam rumah. Mendengar itu, Olivia jelas menerimanya. Permainan pun dimulai dengan lampu yang tiba-tiba mati sendiri. Sam tidak menemukan Olivia di rumah. Sam takut Olivia hilang lagi. Segera ia pun berlari menuju hutan. Bukan Olivia yang ia temui, tapi anak kecil lain yang tiba-tiba muncul di depannya. Anak kecil itu tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Saat Sam kembali, Olivia pun sudah berada di sana. Sam marah karena Olivia melanggar peraturan, yaitu bersembunyi di luar rumah. Segera Sam menyuruh Olivia untuk tidur. Keesokan malamnya ketika Sam pulang sendiri di tengah hutan, tiba-tiba ia bertemu anak kecil kemarin. Dan lagi-lagi anak kecil itu tidak mengatakan apa-apa, padahal Sam sudah berusaha mengajaknya bicara. Anak kecil itu pun berjalan. Sam kali ini tidak mau kehilangannya. Sam pun membuntutinya. Tak lama, anak kecil itu pun berhenti dan menunjukkan sesuatu di tanah. Ternyata itu adalah bangkai anjing milik Sam dan Olivia yang sudah membusuk. Sepertinya mati karena telah dibunuh. Dan tiba-tiba anak kecil itu hilang lagi. Segera Sam membangunkan ayahnya. Namun anehnya ketika mereka sampai di lokasi tadi, bangkai anjing itu sudah tidak ada. Seperti ada seseorang yang telah memindahkannya. Kemudian saat di rumah, Sam teringat ibu-ibu yang mengatakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh Olivia. Segera Sam menelpon Logan untuk menanyakan siapa ibu-ibu itu. Logan menjawab dia adalah Allison. Allison kecil yang berada di awal film tadi.
Dan anak kecil yang akhir-akhir ini menemui Sam, ya, dia adalah Jenny. Sam berpikir kalau Allison pasti tahu apa yang terjadi dengan Olivia karena dulu ia pernah mengalaminya. Esoknya setelah pulang sekolah, Sam ditemani Logan pergi ke rumah Allison. Di dalam rumah, Allison mengumpulkan ratusan foto anak kecil yang tiba-tiba hilang di hutan. Allison mengatakan ada sesosok makhluk yang bersembunyi di balik gelapnya hutan, dan makhluk itu selalu mengawasi kita. Ia akan keluar menyerupai bentuk asli si korban yang diculik, tetapi dengan sifat yang berbeda. Dan untuk mengalahkan makhluk itu yaitu dengan cara menyelamatkan mereka yang diculik. Ketika Allison memegang foto Jenny, Sam pun mengatakan kalau ia pernah melihatnya. Allison tidak percaya itu dan mengatakan kalau Sam tidak akan pernah bisa menyelamatkan adiknya karena goa tersebut tidak bisa dilihat oleh manusia. Kemudian Allison menyuruh Sam untuk kabur dari rumah sebelum hal buruk akan terjadi pada keluarganya. Sam yang keras kepala jelas menghiraukan peringatan dari Allison. Ia tetap akan menyelamatkan adiknya. Dengan ditemani Logan, mereka pun memasuki hutan untuk mencari keberadaan goa tersebut. Singkat waktu, setelah mereka mencari cukup lama, ternyata memang benar apa yang dikatakan Allison. Goa tersebut mustahil ditemukan. Namun, Sam tidak mau menyerah. Ia akan mencari lagi besok setelah pulang sekolah. Logan sebenarnya tipe cowok yang realistis. Ia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Menurutnya, semua yang dikatakan Allison sekedar mitos saja. Namun ia tidak mau membuat kecewa sang pujaan hati. Ia pun menuruti kemauan Sam tersebut. Esoknya sepulang sekolah, Sam tiba-tiba didatangi pihak kepolisian untuk menanyakan beberapa soal tentang kehilangan adiknya. Di tempat lain, sesuai janji, Logan pun sudah sampai di hutan. Namun Sam tidak ada di sana, dan tak lama ia melihat Olivia. Logan pun membuntutinya. Sam yang khawatir dengan keadaan Logan segera ingin pergi dari situ. Namun polisi menghalanginya. Kembali ke Logan, ia tiba-tiba kehilangan Olivia. I'm scared. Oh God, please no. Di rumah, Sam mencoba menghubungi Logan. Namun sampai malam hari, Logan tak kunjung membalas teleponnya. Tiba-tiba Olivia datang membawa gambar yang pernah ia berikan dulu. Sambil merobeknya, Olivia mengatakan, "Dulu tempat ini semuanya hijau. Kami bahagia hidup di sini. Tetapi kalian manusia tiba-tiba datang dan merusak segalanya." Tanpa memperdulikan apa yang dikatakan Olivia, Sam pun menusukkan gunting di dada Olivia. Tetapi Olivia hanya tertawa. Orang tua mereka datang dan segera melerainya. Sam pun berlari ke rumah Emily. Di depan sahabatnya, Sam menangis dan menyesali perbuatannya. Kenapa dulu ia membiarkan Olivia pulang sendirian? Emily merasa kasihan pada Sam. Ia pun mengajak Sam untuk meninggalkan kota dengan sisa-sisa tabungannya. Ketika Emily sedang membereskan barang-barangnya, ia kaget melihat sesuatu, dan lampu rumah tiba-tiba mati. Sam yang menyadari ada yang tidak beres, ia segera keluar dan terlihat lantai rumah yang dipenuhi darah. Di ujung, ia melihat Emily yang tewas dengan keadaan tanpa mata. Pelakunya adalah Olivia. Sam yang panik mencoba kabur, tetapi Olivia berhasil menangkapnya. Saat Sam hampir berhasil dibunuh, tiba-tiba Allison datang dan langsung mengurung Olivia. Allison berkata ia akan mengorbankan dirinya demi Sam.
Allison juga mengatakan untuk mengalahkan makhluk itu, Sam harus melihat wajahnya secara langsung. Sambil menahan pintu yang terus didorong Olivia, Allison menitipkan boneka kesayangan adiknya dan juga ia meminta maaf. Sambil membawa boneka milik Jenny, Sam terus berlari ke dalam hutan. Dengan keadaan darah yang mengucur di lengannya, Jenny tiba-tiba datang. Segera Sam memberikan bonekanya. Sam menangis karena ia tidak tahu jalan untuk ke goa tersebut. Jenny pun menyuruh Sam untuk menutup matanya. Tak lama mereka pun sampai. Terlihat sebuah lorong yang gelap dan Jenny tiba-tiba menghilang. Segera Sam memasuki lorong tersebut untuk menuju goa. Di dalam, ia melihat jasad Logan yang dalam keadaan mengenaskan. Sambil menangis, Sam terus melanjutkan perjalanan. Terlihat juga banyak tengkorak anak kecil, salah satunya mungkin adalah Jenny. Dan di ujunglah Olivia berada. Sam segera mengambil Olivia dan ketika Olivia tersadar, ia mengatakan ia hanya mendengar nyanyian dan itu sangat indah. Di rumah, Olivia palsu seketika wajahnya berubah karena Olivia asli sudah tersadar. Segera ia memakai topeng dan menyerang orang tuanya. Sambil menggendong Olivia, mereka pun perlahan keluar dari goa. Tapi tiba-tiba makhluk itu datang dan langsung menyerang Sam. Dengan keadaan yang terpojok, Sam menyalakan sebuah flare dan terlihat wajah asli makhluk tersebut. Dan seketika itu juga ia terbakar. Sam pun berhasil keluar dan selamat. Segera Olivia memeluk kakak tercintanya. Tak lama orang tua mereka datang dan mereka kembali utuh sebagai keluarga seperti sedia kala. Dan film pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.